Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 7 MTS Muhammadiyah 1 Malang. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang segi empat, anak-anak. Dalam kesempatan kali ini, kalau bicara segi empat, tentu anak-anak sudah pernah menerima bekal saat SD. Namun di sini Pak Mulis mencoba membantu menjelaskan ulang dan harapannya bisa dipahami dengan seksama, anak-anak ya. Oke. Apa yang akan kita bahas hari ini? Ada 3 pokok bahasan, anak-anak. Yang pertama, macam-macam segi empat. Oke. Kemudian yang kedua, sifat-sifat luas, keliling, dan segi empat. Kemudian berikutnya, contoh soal dan pemberian tugas, gitu ya. Oke. Berangkat dari yang pertama, macam-macam segi empat, tentu anak-anak sudah tahu ada persegi, kemudian ada persegi panjang, kemudian ada jajar genjang, kemudian sudah ada layang-layang, anak-anak ya. Oke. Ada belah ketupat, dan yang terakhir ada trapesium. Oke. Dari 6 bangun segi empat ini, pertama yang akan Pak Mulis jelaskan itu 3 bangun utama dari persegi, persegi panjang, dan jajar genjang. Bagaimana dengan persegi? Sifat yang pertama adalah memiliki 4 buah simetri. Simetri yang dimaksud di sini adalah titik sumbu simetri, anak-anak ya. Jadi kalau dilipat, contoh semisal dari diagonal itu sudah bisa dilipat jelas. Jadi ada 2 simetri sudah. Kemudian berikutnya kalau kita coba membayangkan A kita taruh ke D, B kita taruh ke C, atau kemudian A kita taruh di B, C kita taruh ke D, disitulah letak bentuk sumbu simetri yang lainnya. Dan 4 simetri putar. Kalau simetri putar itu ketika kita coba taruhlah di tengah, kita waktu terus kita putar begitu, itu kan menempati posisi yang sama. Itu ada 4 cara, anak-anak. Berikutnya, keempat sisinya sama panjang. Jadi kalau semisal AB 8 cm, tentu semuanya 8 cm. Jadi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Berapa besarnya? 8 cm. Nah, berikutnya lagi 3 sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi sifat yang ketiga adalah sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, anak-anak ya. Jadi AB sama dengan CD dan seterusnya tadi. Kemudian sisi yang berhadapan sejajar. Apa makna sejajar? Adalah bahwa AB itu sejajar dengan CD. Jadi satu arah dengan CD. Tidak mengsle, istilahnya begitu. BC sejajar dengan AD dan seterusnya. Kemudian tiap-tiap sudutnya sama besar. Jadi sudutnya sama-sama 90 derajat. Berikutnya lagi diagonal-diagonalnya sama panjang. Jadi panjang AC dengan panjang BD sama, anak-anak. Dan yang terakhir, diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Jadi kalau ada titik tengah O, maka panjang AO sama dengan CO. Panjang BO sama dengan DO. Anak-anak kira-kira begitu. Untuk luas dan kelilingnya, luasnya sisi kali sisi. Jadi kalau semisal AB dan BC taruhlah semuanya panjangnya 3 cm, maka luasnya 3 kali 3 ketemu 9, dan kelilingnya 4 kali S. Karena ada 4 sisi yang sama panjang. Oleh karena itu kalau bicara keliling, tentukan jumlah sisi, sebenarnya kan begitu. Oke, berikutnya persegi panjang, anak-anak. Persegi panjang. Oke, pembedanya di mana? Yang pertama memiliki 2 buah sumbu simetri dan 2 simetri putar. Sisi yang berhadapan sama panjang, jadi sama seperti tadi gitu ya. Berikutnya sisi yang berhadapan sejajar. Bedanya kalau di persegi panjang dan persegi, kalau tadi kan sisi yang berhadapan sama panjang. Artinya bisa jadi AB tidak sama dengan BC, tapi AB pasti sama dengan CD. Begitupun BC pasti sama dengan AD. Sisi yang berhadapan sejajar, AB sejajar CD, kemudian BC sejajar AD. Tiap-tiap sudutnya sama besar. Jelas, anak-anak ya, bahwa sudutnya semuanya siku-siku 90 derajat. Diagonal-diagonalnya sama panjang. Dan yang terakhir, diagonal-diagonal saling berpotongan dan membagi 2 sama panjang. Kita ke bangun yang ketiga, anak-anak, habis ini. Kalau untuk kelas kelilingnya persegi panjang sudah jelas saya rasa, panjang kali lebar. Begitu, dan untuk kelilingnya sendiri 2 panjang atau 2 buka kurung panjang tambah lebar, atau 2 panjang ditambah 2 lebar. Ini terserah anak-anak pakai yang mana ya.
Kalau mau panjang tambah lebar berarti harus ada tutup kurungnya dulu karena harus kita kerjakan lebih awal. Terima kasih. Berikutnya jajar genjang anak-anak. Nah, untuk jajar genjang sendiri sifatnya tidak memiliki sumbu simetri namun memiliki dua simetri putar. Kemudian sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi yang berhadapan sejajar. Sudut yang bersebelahan berjumlah 180 derajat. Diagonal-diagonal saling berpotongan dan membagi dua sama panjang. Sama seperti tadi ya. Pembedanya di jajar genjang, kalau di persegi tadi itu tegak anak-anak ya. Di jajar genjang ini miring. Bisa ke kanan atau ke kiri, intinya miringnya harus sama. Terus sudutnya mesti nanti totalnya yang bersebelahan, taruhlah sudut A dengan sudut B. Itu pasti 180 anak-anak. Begitupun B dengan C, pasti 180 dan seterusnya. Oke, luas dan kelilingnya bagaimana? Alas kali tinggi, alas itu AB, tinggi itu yang putus-putus. Kemudian untuk kelilingnya 2A ditambah B. 2A yang mana? Berarti kalau A di sini ya AB itu titik A ke titik B, kemudian B-nya titik B ke titik C. Karena ada dua sisi yang sama panjang. Contoh soalnya, sebuah persegi memiliki panjang sisi 7 cm. Tentukan luas dan kelilingnya. Oke. Luas sama dengan sisi kali sisi anak-anak ya. Kalau keliling 4 kali sisi. Oke, kita coba cek. Nah, jadi 7 cm kali 7 cm. Kalau luas ingat satuannya adalah satuannya adalah cm persegi. Kalau 7 kali 7 kan semuanya ada tahu ya, hasilnya 49. Kalau untuk keliling sendiri anak-anak 4 kali S. 4 kali 7 cm. Berarti kelilingnya berapa? 28 cm. Oke, udah paham semuanya ya. Dan yang terakhir, nah ini nomor 2. Sebuah persegi panjang memiliki luas dan lebar berurutan 21 cm persegi dan 3 cm. Tentukan panjang dan kelilingnya. Oke, kita bicara luas, panjang kali lebar. Kemudian kita tinggal masukkan luasnya berapa? 21. Kemudian lebarnya berapa? 3. Kita tebak berapa kali 3? Hasilnya 21. Ternyata kan jelas bahwa hasilnya 7. 7 kali 3 21, maka panjangnya 7 cm. Kemudian kita masukkan ke rumus keliling bahwa keliling itu 2 seperti yang saya katakan tadi, P tambah L. 2, 7 tambah 3. 7 tambah 3 berapa? 10. Maka 2 kali 10 20 cm. Dan untuk penugasannya ada 3 soal anak-anak, silakan dikerjakan di lembaran, kemudian nanti difoto begitu dan dilengkapi dengan caranya dikirim ke link yang nanti akan saya berikan setelah anak-anak menulis penugasan ini. Silakan ditulis penugasannya. Saya kasih waktu 10 detik, bisa di screenshot anak-anak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih sudah di screenshot, tetap semangat semuanya ya. Dan ini link pengumpulan penugasannya di SID bangun underscore datar underscore spark underscore 1 atau 1. Nah, silakan disamakan besar kecil hurufnya anak-anak ya. Nanti dikumpulkan di sini, terlambatnya maksimal jam 12 atau batas pengumpulannya adalah jam 12.00 di hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti juga bisa disampaikan di kolom komentar YouTube. Yang jelas silakan di kolom komentar anak-anak bisa menyampaikan kesan pembelajarannya bagaimana. Begitu ya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kalau ada salah kata. Yang jelas di masa pandemi seperti ini anak-anak belajar tidak hanya dari satu referensi, bisa belajar dari referensi yang lain. Kira-kira begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.